Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan sebuah drama dari cerita fiktif dengan judul Secercah Cahaya di Balik Jeruji. Penulis naskah Wardi Sesio, sutradara Lidiawati Sesio, penata suara Arifin Wijaya Sesio, narator Utami Deni Sesio, dengan pemeran-pemeran utama sebagai berikut: Harimurti Sesio sebagai Karapas, Rusli Sesio sebagai Ketua Yayasan Suci Medan, Wardi Sesio sebagai Pembina Warga Binaan, Hendrik Gunawan Sesio sebagai Ham Sim Pui, Warga Binaan Kasus Korupsi, Wisnu Wijaya Sesio sebagai Bo Cembi, Warga Binaan Kasus Narkoba, Bursok Sesio sebagai Hai Kiki, Warga Binaan Kasus Kekerasan Rumah Tangga, Edi Sesio sebagai Am Momo, Warga Binaan Kasus Pembunuhan, Tanpo Sesio sebagai Tua Pai Kia, Warga Binaan Kasus Kriminal, Erik Wardi Sesio sebagai Hek Kiko, Warga Binaan Kasus Pelecehan Seksual, Tan Osan Sesio sebagai O Pincat, Warga Binaan Kasus Kencing Loncat, Misman Sesio sebagai Tua Hai Chat, Warga Binaan Kasus Bajak Laut, Hadirin sekalian, mari kita saksikan babak pertama dengan tema Jalinan Jodoh dengan Lapas. Jalinan jodoh dengan lapas tebing tinggi dimulai dari bersumbangsi 25 matras dan bantal kepada warga binaan anak-anak di lapas tebing tinggi. Kondisi anak-anak warga binaan di sana sangat memprihatinkan. Mereka setiap hari tidur berhimpitan di sel yang sempit, di atas lantai dengan alas tidur apa adanya. Dengan melihat langsung fenomena ini membangkitkan perasaan tidak tega relawan Ceci walaupun mereka pernah berbuat salah. Kapasitas lapas di sana normalnya hanya bisa menampung sekitar 450 warga binaan. Namun penghuninya pada waktu itu sudah melebihi 1.600 orang. Bisa kita bayangkan bagaimana mereka harus tidur berhimpit-himpitan. Mari kita ikuti percakapan by phone antara relawan Suci Medan dengan Wardi Sesio. Halo, Wardi Sesio, Ami Kofo. Amikofo Sece. Apa kabar Sece? Ada yang bisa dibantu? Ada berkali Sesio.
Seci ingin menyumbang matras dan bantal untuk warga binaan anak-anak di lapas tebing tinggi karena ada sebuah yayasan yang selalu peduli dengan warga binaan di lapas dan rutin meninjau ke lapas tebing tinggi. Mereka menemukan kondisi warga binaan anak-anak di sana sangat memprihatinkan, sehingga mereka meminta Seci berkenan menyumbang matras untuk lapas tebing tinggi. Kebetulan nih kita ada sisa stok matras di gudang. Oleh karena itu, kami ingin relawan Seci tebing tinggi yang menyerahkannya. Berhubung ini di wilayah Sesium. Siap, Seci. Berkah mana boleh ditolak. Kami turut prihatin dengan kondisi anak-anak di sana. Tidak tega kalau tidak menolongnya. Hadirin sekalian, mari kita masuk babak kedua dengan tema pembangunan setia di lapas. Bapak Kalapas menyambut kedatangan relawan Seci dengan gembira. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih mau peduli kepada anak-anak di sini. Jarang ada orang yang mau mengunjungi lapas. Mari saya bawa Bapak Ibu untuk meninjau beberapa fasilitas di sini. Bapak Kalapas membawa relawan Seci ke sel warga binaan anak-anak. Terlihat 23 orang anak warga binaan yang usianya berkisar 13 hingga 17 tahun. Mereka menyambut kedatangan relawan dengan ramah, menyalami relawan satu persatu. Wajah mereka terlihat lugu. Tidak ada kesan seram. Mengapa mereka harus dikurung di tempat ini? Mari kita ikuti percakapan antara Bapak Kalapas dengan relawan Seci. Pada umumnya anak-anak ini terlibat kasus pencurian. Mereka pada umumnya dimanfaatkan orang-orang dewasa untuk melakukan tindakan kriminal. Bapak Kalapas membawa relawan meninjau dapur lapas. Terlihat peralatan masak yang ukuran jumbo semua. Inilah dapur untuk memasak makanan bagi 1.650 orang. Semuanya dikerjakan oleh warga binaan. Alat masak nasi seperti ini terdiri dari puluhan rak. Kemudian Bapak Kalapas membawa kami ke klinik pengobatan. Saat kami menuju ke klinik pengobatan, tiba-tiba Bapak Kalapas menunjuk ke arah sebuah ruangan di lantai 2 di antara sel tahanan. Beliau berkata, Itu adalah rumah ibadah untuk warga binaan umat Buddha. Sebenarnya saya enggan mengatakannya karena kondisinya tidak layak untuk difungsikan sebagai rumah ibadah. Itu adalah sel tahanan yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadah. Ukurannya kecil dan lagi pula lokasinya berada di lingkungan sel tahanan, sangat tidak nyaman sehingga tidak ada orang yang berkenan membina mereka di sana. Sebenarnya umat Buddha juga harus memiliki tempat ibadah yang layak dan nyaman agar terlihat tidak seolah-olah ada diskriminasi. Namun apa daya, pemerintah belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun sarana ini. Lagi pula jumlah umat Buddha di sini masih sedikit, hanya 28 orang. Jadi prioritas rumah ibadah untuk yang mayoritas dahulu. Kalau boleh saya memohon kepada Seci agar berkenan membangun sebuah cetia di area yang nyaman. Saya bisa menyediakan satu space yang tidak begitu luas, hanya 5 meter kali 10 meter. Dan ini sebenarnya satu-satunya space yang tersisa.
Sesium menyampaikan proposal permohonan kalapas kepada Ketua Yayasan Ceci Medan. Bapak Ketua berkata, membangun gedung fisik itu tidaklah sulit. Sekitar 4 bulan sudah bisa siap. Namun apakah kamu siap mengadakan pembinaan di sana? Pembinaan adalah hal yang terpenting. Bila Cetia telah dibangun di lapas ini, saya harus siap membina warga binaan di sini. tahukah Anda, malam itu Wargi Sesium sangat gelisah memikirkan janji yang beliau ucapkan, siap membina di lapas. Padahal pembinaan di lapas bukanlah pekerjaan yang mudah, pasti banyak tantangan dan butuh dukungan dari banyak elemen. Namun beliau teringat kata Master, yang benar lakukan saja. Ungkapan inilah yang menghapus keraguan beliau. Mungkin inilah jalinan jodoh dengan lapas telah matang. Beliau harus membangkitkan tekad yang kokoh untuk mengemban tugas ini. April 2019, Cetia tersebut selesai dibangun dalam waktu sekitar 4 bulan. Dan Cetia ini tetap mempergunakan nama lama, yaitu Cetia Dharma Agung, untuk menghargai para pendiri Cetia lama. Ternyata pembangunan wihara tersebut mendapat dukungan dari banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama Buddha di tebing tinggi. Panitia pembangunan mengundang para tokoh agama Buddha, tokoh masyarakat, badan-badan amal, dan yayasan sosial kemasyarakatan untuk menghadiri gathering rencana pembangunan Cetia di lapas. Relawan memaparkan kondisi rumah ibadah umat Buddha di lapas yang sangat memprihatinkan. Juga menjelaskan tentang makna dan tujuan pembangunan Cetia tersebut. Respon dari peserta yang positif sekali. Mereka siap mendukung pendirian Cetia tersebut. Inilah momen yang sangat penting bagi kami, di mana relawan suci tebing tinggi bukan hanya bisa membangun Cetia di lapas, juga siap membina warga binaan di sana dan bisa menyatukan organisasi-organisasi keagamaan Buddha di tebing tinggi untuk bersatu hati. Akhirnya, masyarakat ada yang menyumbang bahan bangunan, dana, dan tenaga. Ada pula komunitas yang menyumbangkan bangunan menara pengawas dan sumur bor. Terlihat antusias masyarakat bersatu hati memberikan perhatian kepada warga binaan. Hadirin sekalian, sekarang kita masuki babak ketiga dengan tema pembinaan di lapas. Pembinaan di lapas bukanlah pekerjaan yang mudah, butuh welas asih, ketulusan, kesabaran, dan dukungan dari banyak pihak. Sehingga kita bukan hanya pembinaan di dalam lapas saja, tetapi juga harus mensosialisasikan keluar, agar warga masyarakat dan keluarga warga binaan kelak bisa menerima mereka kembali dan minimal tidak mengucilkan mereka setelah bebas. Mereka juga manusia biasa yang bisa berbuat kesalahan dan juga bisa bertobat bila dibina dan diberi kesempatan. Tantangan lain yang harus relawan hadapi adalah kondisi batin para warga binaan yang belum stabil. Bahkan ada yang mengalami tekanan mental. Pada awalnya, hubungan di antara mereka masih tidak begitu harmonis. Bahkan kadangkala bisa terjadi pertengkaran sesamanya. Ditambah lagi, sebagian besar tidak pernah dikunjungi oleh keluarga. Mereka merasa tersingkirkan dari keluarga.
Ini sangat mempengaruhi kondisi batin mereka, sehingga rentan menimbulkan kemarahan, kebencian, dan dendam. Dengan kondisi batin demikian, bagaimana mereka bisa introspeksi diri melihat kesalahan sendiri? Mari kita saksikan suasana pembinaan di setiap lapas pada awal mulanya. Suasana batin para warga binaan saat baru mendapat pembinaan sangat kacau, tidak tertib dan kasar. Cara duduknya masih tidak sopan. Saat mendengarkan saling dharma, ada yang kipas-kipas, ada yang julurkan kaki, ada yang ngobrol dan sebagainya. Saat meditasi, pada umumnya tidak bisa konsentrasi, mata sulit dipejamkan, terlihat gelisah dan sebagainya. Selamat pagi, sesungguhnya semua. Amitabha. Sungguh berkah kita bisa menjalin jodoh baik yang di lapas ini. Sungguh bahagia sesungguhnya telah memiliki sebuah cahaya baru untuk melakukan kebaktian, bisa membaca sutra, bisa mendengar dharma, dan melatih diri. Sementara masih banyak lapas dan rutan yang belum memiliki cahaya dan belum mendapat pembinaan spiritual. Baiklah, sebelum sharing dharma, kita mulai dengan meditasi sambil mendengar renungan. Dengan meditasi kita baru bisa fokus menyerap dharma ke dalam batin. Mari kita beranjali dan memejamkan mata. Fokus ke pernafasan. Sadari nafas keluar, nafas masuk, sambil konsentrasi mendengar renungan meditasi dimulai. Semua manusia hendaknya bertobat untuk menyucikan batin dengan ayat dharma. Dalam melatih diri, kita harus memiliki hati yang bertobat. Jika semua makhluk dapat menyucikan hati dan pikiran, juga bertobat sepenuh hati dan melakukan banyak kebajikan, maka karma buruk yang terakumulasi tak lagi efektif. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus bertobat dan mengingatkan diri sendiri, serta meluruskan arah hidup kita. Untuk itu, kita harus bertekad dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan dapat diumpamakan sebagai air yang dapat membersihkan segala noda. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Kanten ya, sesung-sesung semua yang telah mengikuti meditasi. Memang pada awalnya meditasi itu tidak sulit. Memusatkan pikiran itu tidak mudah. Seperti Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran itu seperti kerang liar. Dia terus melompat ke sana kemari. Tapi kita harus melatih diri. Segala sesuatu awalnya sulit, tetapi kalau kita tekun, giat dan bersemangat melatih diri, suatu saat kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Pikiran yang jernih, bangun yang tenang, itulah yang paling utama. Sesuatu sekali. Kita harus senantiasa tulus, ikhlas, rasa hormat, fokus, dan dengan perasaan bahagia melakukan pertobatan dengan mempraktekkan 4 maaf. Pertama, minta maaf kepada Sang Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Kedua,
minta maaf kepada semua orang, termasuk orang tua kita dan guru kita dan orang-orang yang mempunyai jalinan jodoh dengan kita. Ketiga, memaafkan orang lain dengan tulus. Keempat, memaafkan diri sendiri. Sesimpel, mengapa harus minta maaf kepada Sang Triratna? Karena saat kita belum kenal Dharma ataupun saat sedang belajar Dharma, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau, tentunya banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik melalui ucapan, perbuatan maupun pikiran, akibat dari keserakahan, kebencian, kebodohan terhadap Sang Triratna. Jadi sudah seharusnya setelah tersadarkan, setelah berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita harus memohon maaf dengan tulus. Baiklah, sisiu-sisiu, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang 3 maaf berikutnya. Kita belajar Dharma harus penuh kesabaran dan bertahap. Awalnya pasti sulit, konsentrasi sehingga sulit menyerapkan. Kanten atas perhatian sesiu-sesiu semuanya. Amin. Sesiu-sesiu dipersilakan berdiri dan beranjak. Mari kita memberikan penghormatan 3 kali pada Sang Buddha. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Wenshi. Amitofo, sesiu-sesiu, ya kita berjumpa lagi minggu depannya. Suatu hari, sewaktu Amongmong sebagai penanggung jawab cetia atau tamping masuk ke cetia, beliau melihat Pai Pipi lagi tidur-tiduran dengan alas duduk Pai Yen di cetia. Amongmong spontan menegur Pai Pipi. Hai Pai Pipi, jangan tidur di cetia. Ini bukan kamar tidur. Ini cetia, kita harus menjaga tata krama cetia. Kalau mau tidur, bisa saja. Apa hakmu melarang saya tidur di sini? Saya semalam kurang tidur, tahu? Kan sudah dikasih tahu sama Buddha kita harus menjaga kesucian dan ketenangan di cetia. Tidak boleh merokok, tidak boleh pergunakan alas duduk untuk tidur, dan tidak boleh memakan di cetia. Kau tidak dengar? Dia kan tidak ada di sini. Mana dia tahu? Kalau saya mau tidur di sini, kau mau apa? Gak senang ya? Jadi kau mau apa? Sudah, jangan berkelahi di sini. Nanti saya laporkan kalian ke KPLP, biar mampus kalian dimasukkan ke kereng babi. Sesiu-sesiu, tahukah Anda apa itu kereng babi? Kereng babi adalah sel tahanan yang paling ditakuti para warga. Sel ini hanya untuk para warga binaan yang melakukan kesalahan besar di lapas atau mereka yang minta diamankan dari ancaman luar. Ukuran hanya 1,5 kali 2 meter, tanpa jendela, kapasitas normal untuk 5 orang. Pintunya sangat rendah, sehingga mau masuk ke dalam harus melangkah seperti babi. Tidak ada lampu, banyak nyamuk,
kotor dan bau, tidak boleh dijenguk dan tidak boleh menerima kebutuhan dari luar. Tempatnya terpencil, hanya petugas yang boleh dekat ke sana. 2 kali sehari mereka diberi waktu 15 menit untuk makan, mandi, dan buang air besar atau kecil, sehingga mereka umumnya tidak sempat mandi lagi. Bayangkan penderitaan mereka. Sesiul-secil, demikianlah kondisi para warga binaan sebelum mendapat pembinaan. Kondisi batin mereka tidak stabil, mudah tersinggung, mudah emosi dan stres, sehingga mereka tidak harmonis. Untuk itu, mereka butuh siraman dharma dan pendampingan. Relawan Seci berupaya memperlakukan mereka layaknya seperti keluarga sendiri. Dengan demikian, perlahan-lahan baru bisa membuka pintu hati mereka, dan tetesan air dharma mulai meresap ke dalam batin mereka yang begitu tandus. Walaupun tugas ini tidaklah mudah dan penuh tantangan, namun relawan harus berani memikul tanggung jawab ini dan terus maju, karena relawan telah bertekad membimbing para warga binaan semaksimal mungkin dengan harapan mereka bisa hidup harmonis sesama mereka, saling mendukung dan menyemangati. Setelah bebas kelak, mereka bisa hidup normal dan memulai hidup baru, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Setelah pembinaan berlangsung selama 1 tahun, bagaimana perkembangan batin warga binaan di sana? Sudah banyak perubahan. Tidak ada perselisihan antara mereka lagi. Bahkan mereka sekarang saling memperhatikan, khususnya bila ada warga binaan yang baru masuk. Mereka memberikan pendampingan, karena pendatang baru biasanya sangat gelisah, bahkan stres. Sekarang para warga binaan mengikuti sharing dharma, meditasi, dan baca sutra dengan penuh perhatian dan fokus. Setiap pagi mereka baca sutra teratai dan sutra Theravada. Mereka senang baca buku-buku dharma. Mari kita saksikan pembinaan para warga binaan setelah banyak perubahan. Sesiul semua Amitovo, sehat semua. Wah, bagus, sudah ceria ya. Mari semangat. Mari kita menghormat kepada Sang Buddha terlebih dahulu. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Wajib. Amitovo, sesiul dipersilakan dulu ya. Ya, sesiul. Kita mengikuti pembinaan di lapas ini sudah tahun kelima, sudah 5 tahun. Tentu bagi sesiul yang sudah lama mengikuti, ya sudah saja banyak perubahan dibandingkan dengan pertama kali saya masuk. Makanya saya sekarang sungguh bahagia bisa bersama sesiul semua. Saya sangat kangen kepada sesiul karena banyak di antara sesiul mengalami kemajuan sedikit, banyak perubahan. Mari kita awali dengan meditasi dan mendengarkan perenungan. Kembali saya ingatkan sesiul untuk menyadari nafas keluar masuk dan fokus mendengarkan perenungan. Mari kita
jari dan pejamkan mata. Meditasi dimulai. Apa itu hukum karma? Hukum karma adalah hukum tanggung tuai. Artinya, apa yang Anda tahu, itulah yang Anda tuai. Ibarat petani yang menanam benih dan mengharapkan masa panen. Apa yang kamu tahu, itulah yang kamu tuai. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang lain, kamu yang akan menerima balasan yang sama. Artinya, ketika kamu memperlakukan orang lain dengan baik, kamu akan menemukan bahwa mereka juga akan bersikap baik padamu dan juga berperilaku positif terhadap dirimu. Tetapi, sama halnya seperti benih yang membutuhkan waktu agar bisa tumbuh. Seluruh ucapan, tindakan, serta pikiran yang baik dari kamu juga membutuhkan waktu agar bisa membuahkan hasil. Dan ketika telah tiba saatnya, hasil yang kamu terima bisa berwujud kasih sayang, berkah, atau kebahagiaan. Oleh karena itu, kamu harus selalu bersikap sopan kepada semua orang, terlepas dari siapa mereka itu atau apa latar belakang mereka. Ingatlah bahwa setiap tindakan dan reaksi kamu akan kembali kepadamu. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, kangen sesuatu. Nah, tadi sudah melakukan meditasi sangat baik sekali. Tentu dengan ketenangan pikiran lebih memudahkan kita menyerap renungan tadi. Apa yang kita renungkan tadi semua adalah darah. Air darah sangat dibutuhkan untuk membersihkan batin kita, karena batin kita penuh dengan noda batin. Dari perenungan tadi, saya ingin menguraikan sedikit. Hukum karma mengajarkan kita bahwa kita adalah satu-satunya orang yang mengendalikan hidup kita sendiri. Pada umumnya, orang sering menyalahkan orang lain atas hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Mereka tidak berpikir itu tanggung jawab mereka sendiri, dan mereka lah yang harus berjuang untuk mengubah kondisi mereka sendiri. Perlu diingat bahwa kamu tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu sesuatu yang baik datang padamu. Jika ada peluang yang baik datang kepadamu, jangan takut memanfaatkannya sebaik mungkin. Selain itu, ketahuilah bahwa kamu akhirnya akan menjadi apa yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, mulailah melindungi dirimu dengan hal-hal yang positif yang dapat membantumu untuk meraih tujuan. Tetapi ini bukan berarti bahwa kamu harus mencoba untuk mengubah orang lain yang ada di sekitarmu. Sebaliknya, berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri, karena hanya kamu satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada dirimu. Baiklah, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Semoga Sesio senantiasa sehat dan bahagia. Sesio dipersilakan berdiri dan beranjali. Mari kita memberi penghormatan 3 kali kepada Sang Buddha. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua.
问题。Amitofo, saudara semua, mari kita berikan penghormatan kepada hadirin semua. Ayo. Nah, gimana sih namanya? Ini hasil karya Wadi Sesio, cerita fiktif. Ya, ini sebenarnya memang pelayanan di sana. Ya, ada Wadi Sesio yang sudah berdedikasi untuk pembinaan di lapas. Kader sesio-sesio yang sudah totalitas latihan dalam 3 kali sudah jadi, ya, sesio-sesio.